Sekarang dari si Rasulullah SAW. Iya, kalau antum diberi surat sama atasan antum tentang rapot merah antum, yang tahu kan atasan antum kan. Kira-kira surat itu mau antum sembunyikan atau beberkan kepada yang lain? Ya, sembunyiin. Aib ini. Tapi Rasul enggak begitu, Pak. Iya, ini disebut ya. Sebut dia benar, saya telah ditegur sama Allah begini kasusnya. Harusnya kan ini kayak umpetin aja lah. Umpetin aja enggak dia. Ini Rasulullah terlalu jujur. Saya merinding kalau baca begini ya. Saking jujur Rasulullah, apapun yang tertulis dalam teks Quran ya padanya, enggak dikurang-kurangi. Enggak sembunyi-sembunyi ayat, enggak tutup ayat, enggak, apalagi sampai ngerubahnya. Kayak orang-orang Yahudi kan ngerubah kan. Ini enggak bagus nih, enggak cocok, kita ubah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamdihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asliku hadisul kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard, rabbil masyriqaini wa rabbil maghribaini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan juga pemilik dua tempat terbit matahari dan terbenam. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehat walafiat, beribadah, thalibul ilmi, serta memberikan saudara seiman, juga nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwanillah, jazakumullah wa yakum. Seperti biasa kita masih bertemu lagi di channel Balinda Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Kali ini membahas kita Quran surat Al-Quran Karim, Quran surat An-Naba, surat ke-80, insyaallah ayat 1 sampai ayat ke-6. Dan alhamdulillah kita masih dipandu oleh Ustadz Gurunda kita Ali Habibullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi nafilah selaku thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada Gurunda. Tafadhol Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, Utufillah, silakan dibuka kitab suci Al-Qur'annya. Suratul Abasa. Surat Abasa ya. Surat Abasa. Kemarin Korek. An-Najm udah kelar ya. Lanjut, selesai. Di surat Abasa ayat pertama silakan dibuka sampai 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita terjemah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa. Ya, bermuka masam. Tapi karena abasa itu berwazannya fi'il madhi ya. Dia punya dhamir huwa. Dia telah bermuka masam. Dia telah bermuka masam. Watawala dan berpaling. Dia telah bermuka masam dan dia telah berpaling. Anja'ahu, ya, anja karena ja'ahu, ja'a telah datangnya, mendatanginya. Yang kembali ke Nabi Muhammad SAW. Al-A'ma, seorang yang buta. Ya. Wa ma yudrika, dan tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? La'allahu, ya, la'allahu, ya, agar dia punya kepada al-a'ma tadi. Agar dia yang buta tersebut tazakka, mensucikan dirinya. Jadi tujuan dia datang untuk mensucikan dirinya. Ya, zakka ada kata-kata ya zakat ya. Suci. Zakka yuzakki, ya suci, bersih. Ya. Au yazakkaru, atau yazakkaru, zikir. Ya. Ingat. Kan zakarot ya, ingat atau sebut. Yazakkaru, mengingatkan, menyebut ya, memperingatkan ya. Maksudnya gimana? Agar Nabi Muhammad memberi peringatan kepadanya. Karena tugas Nabi Muhammad kan memberi peringatan sama memberi kabar gembira kan? Ya. Mengingatkan ya tentang tadi kita bahas secara tafsir. Fatan fa'uhu, yang fatan fa ya, lalu ya nafa itu manfaat ya. Amma man istaqna belum Ustaz? Apa? Amma man istaqna nomor 5. Belum. Masih nomor 4 ini. Oh, masih. Au yadzakaru fatan fa'uhu az-zikra. Ya, atau memperingatkan yang memanfaatkannya, memberi manfaat kepada dia ya, az-zikra. Az-zikra berarti isim tuh. Peringatannya. Ya. Kalau tadi yazakuru yazakaru kan fiil. Fiil mudhari ya. Agar atau Nabi Muhammad memperingatkan. Nah, peringatkan pekerjaan kan, fiil mudhari. Fatan fauhu az-zikra, yang peringatan tersebut bermanfaat untuk dia. Ya, yang al-a'manya itu ya. Lalu amma, adapun ya, amma man istagna, man ya siapa saja orang ya, orang yang ya istagna, orang yang kaya, orang yang cukup. Maksudnya apa ini nanti ya? Kalau sekadar baca kan nggak paham nih kalau nggak dijelasinnya. Orang yang cukup apa ini ya?
fa anta, dan engkau, anta tuh kepada Rasulullah ya. Ya, lahu hunya kembali ke orang kaya tadi, istakna tadi, ya, yang cukup tadi ya. Ya, engkau baginya tasodda. Tasodda tuh melayani. Ya, tasodda lawannya talaha, acuh. Talaha tuh acuh, cuek ya, nggak peduli gitu kan. Kalau tasodda yang layanin gitu ya, melayani. Itu secara terjemah perkata. Mari kita coba tafsiri ya. Insyaallah plus tadabbur sekalian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wan nafi wan nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ini fi'il madi dua-duanya. Ya, abasa fi'il mudhari, fi'il madi telah, artinya dia, wajahnya kan fa'ala itu ya. Dia telah bermuka masam. Watawala, dan tawalla, dia telah bermuka berpaling. Dia telah berpaling. Siapa dia ini? Iya, siapa dia ini, Pak? Rasulullah. Rasulullah. Iya, kenapa ayat itu Rasulullah turunnya? Yang ditegur Rasulullah turun. Tapi kenapa pakai kata dia? Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, domir huwa itu kan domir yang tidak goib ya, nggak disebut. Yeah. Orang kedua. Ya, orang ketiga. Oh, ketiga ya. Orang ketiga tunggal. Kalau orang kedua kamu. Oh iya benar, ketiga benar. Ya, orang ketiga tunggal. Iya, orang yang goib, benar. Orang yang goib, ya, orang yang tidak dianggap apa, tidak diajak bicara. Ya. Nah, ya, kenapa? Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ini saja nih, gitu kan? Ya, harusnya kan abasta. Kamu ya. Ya, kamu bermuka masam. Kamu telah. Jadi kalau saya menegur antum nih, ya antum berbuka masam nih, saya juga abasta. Kamu telah berbuka masam, Pak Romi. Ya, lataf'al, jangan kamu lakukan itu. Negur langsung ada orangnya, gitu kan? Dan Allah negur Nabi Muhammad langsung, direct langsung gitu kan? Ke Rasulullah, tapi kok nyebutkan pakai dia? Iya. Kenapa? Kan gitu kan? Iya, betul. Kenapa? Satu, ya kemungkinan. Oh, kenapa Nabi Muhammad itu kan makhluk mulia, kekasih Allah, makhluk terbaik gitu kan, saking mulianya, gak sanggup mengucapkan nama kita lah gitu kan. Pada orang yang kita kagumi, ya orang yang kita kagumi itu ada kesalahan, gitu kan? Kita nggak tega nyebut namanya kan? Iya. Contoh istri kita, gitu kan? Abang kemana aja sih bang? Pulang lama-lama banget sih. Kan bisa abang gitu kan ya? Ya. Jadi nggak sebut, nggak apa, karena dia sakit, takut menyakiti hatinya. Itu Allah begitu gaya bahasanya kepada Rasulullah SAW. Nah kita umatnya nih kepada Rasul kadang-kadang songong gitu ya, manggil namanya gitu ya, panggil Rasulullah harusnya, jangan panggil namanya aja gitu ya. Dan Rasul berbuat salah tuh Pak, tapi Allah gak enak kan negurnya, bukan dia telah bermuka masam, nggak langsung kamu gitu ya. Satu gitu ya. Yang kedua Rasul kan makhluk mulia kan, manusia mulia sejagat raya gitu. Bahkan sampai alam akhirat juga dia orang yang paling mulia. Ya Allah nggak mau Rasulullah yang sangat mulia ini punya aib, punya celah gitu, punya aib ya. Makanya sedikit pun kesalahan langsung ditegur. Dan yang tegur Allah langsung gitu. Gak pengen Rasul tuh salah ya? Salah. Nah, orang yang telah perfect di mata kita, ya teman kita, saudara kita, orang kita muliakan, kan nggak pengen orang tersebut jatuh punya kesalahan sedikit aja gitu, kata koreksi. Ya, kita pengen dia tampil sempurna, perfect gitu kan. Nah itu Allah begitu. Ini termasuk penjagaan Allah kepada Rasulullah SAW. Ada kesalahan masuk ditegur, dan Allah langsung yang tegur.
sebelum orang lain yang tegur. Ini kayaknya akan panjang nih kita bahas ini ya. Iya. Terus yang ketiga, ini masih dari pihak Allah ini ya. Dari pihak Allah yang menegur gitu kan. Nanti kita bahas dari sisi Rasulullah orang yang ditegur. Tegur itu ada dua Pak, teguran tuh Pak. Teguran karena sayang. Ya kan? Positif dong. Betul. Tegur karena marah. Ini Allah negur Rasulullah karena sayang. Karena sayang. Apa perbuatan apa yang menurut Allah tuh kayaknya nggak pasti harus tegur nih. Rasulullah Pak, pada saat diangkat jadi nabi, dia pengen tuh Islam itu diterima oleh semua orang kalau bisa. Jin sekalipun kalau bisa masuk Islam gitu. Dia pengen semua makhluk tuh masuk Islam, semakin sebanyak-banyaknya masuk Islam. Makanya dia kadang-kadang mengorbankan dirinya. Betul. Over, totalitas gitu. Dalam berdakwah tuh totalitas. Bahkan sebelum jadi Nabi Muhammad, sebelum diangkat jadi nabi gitu kan. Kan pedagang yang sukses, pedagang yang ulung, kaya raya, hartawan, saudagar besar, pedagang besar. Kayaknya banyak. Pas dia akan jadi nabi, ditinggalkan semua dagang-dagang, usaha-usaha dagang. Dia total untuk dakwah. Bahkan hartanya habis buat dakwah. Totalitas. Dia jual semuanya, dia tukar dengan akhirat. Ya Allah tegur, "Bo ya jangan gitu. Kalau antum punya anak, dia kerja totalitas untuk karyanya, bukan untuk sesuatu yang negatif, bukan. Dia begadang, kadang-kadang lupa makan untuk mengerjakan tugas, ini tampil yang terbaik gitu kan. Kita tegur ya jangan begitu nak. Jaga kesehatan, tetap tidur ya, waktu tidur, makan. Negur karena saya, kenapa? Kamu tuh bekerjanya udah luar biasa, total over gitu. Kamu tuh punya mata, harus istirahat, tidur. Iya, Bapak tahu ini penting, cuman kamu kesehatan kamu jauh lebih penting, kan gitu kan? Negur karena sayang kan? Iya, itu yang pertama. Tapi negur kalau karena marah, ya orang melakukan kesalahan kita tegur supaya coba suruh sholat malah main game, gitu kan? Suruh sholat tantar mulu kita tegur, kita marah karena marah. Kamu nih gimana? Itu pun karena sayang. Kan gitu ya. Nah, kita yang mana itu? Itu dari sisi Allah kita gali gitu kan. Sekarang dari sisi Rasulullah SAW. Iya, kalau antum diberi surat sama atasan antum tentang rapot merah antum, yang tahu kan atasan antum kan. Kira-kira surat itu mantu sembunyikan tanpa beberkan kepada yang lain. Sembunyiin. Aib ini. Tapi Rasul enggak begitu, Pak. Iya, ini disebut ya. Sebut dia benar, saya telah ditegur sama Allah begini kasusnya. Harusnya kan ini kayak umpetin aja lah. Umpetin aja enggak dia. Ini Rasulullah terlalu jujur. Saya merinding kalau baca begini ya. Saking jujur Rasulullah, apapun yang tertulis dalam teks Quran ya padanya gak dikurang-kurangi. Nggak sembunyi ayat, nggak tutup ayat, nggak apalagi sampai ngerubahnya. Kayak orang-orang Yahudi kan ngerubah kan. Ini nggak bagus sih, nggak cocok, kita ubah. Tapi Nabi nggak begitu. Apa pelajaran bisa kita ambil? Ya kalau kita kan diberitakan mencontoh Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu kan. Ikuti aku kata Rasulullah. Ikuti cara kerja Rasul, cara dakwah Rasul gitu kan, cara ini bahkan cara berjalannya nggak bisa ikuti Rasul gitu kan. Apa ya, dakwah tuh harus jujur, nggak boleh ada kepentingan. Ya kalau haram katakan haram, siapapun orang yang kita dakwai, nggak ada urusan. Ya orang tuh suka nggak suka, kita sampaikan apa adanya dengan cara yang bijak. Halal ya halal, haram. Alhamdulillah. Ya, jelas sampai sini Pak. Ini baru satu ayat nih kita bahas ya.
Jadi dakwah itu nggak boleh apa ya, nggak boleh ada kepentingan. Oh nih, kita mau berurusan sama siapa nih? Kita dakwanya kita ini dah. Nah, kalau kita apa adanya ntar kita nggak dipakai lagi, nggak diundang lagi ntar. Nggak diundang lagi, nggak dapat duit nih. Gitu ya. Dia lupa Allah Maha Kaya. Ya Allah yang mencukupi segala-galanya. Ya segitu dulu lagi anak ayat pertama ya. Ya. Enggak lanjut kalau kita panjangin. Kalau kita panjang nggak habis-habis nih. Ya, oke. Anja'ahul a'ma, ini sebabnya. Karena telah datang kepadanya. U-nya itu Rasul ya, mendatanginya al-a'ma, seorang yang buta. Ini penyebabnya ada orang yang buta datang kepada Rasulullah. Siapa dia? Asbabun nuzulnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Yang tukang ajan. Abdullah bin Ummi Maktum. Pada saat itu dia belum dapat hidayah. Datang namanya orang buta kan nggak tahu pak. Iya. Ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kalimatnya anja ahul a'ma. Kenapa disebut yang buta di situ? Kan bisa anja ahur rojul. Telah datang kepadanya seseorang. Iya kan? Kenapa sifatnya disebut kekurangan fisiknya disebut dia seorang yang buta? Iya, artinya teguran itu teguran yang sangat wajar sebenarnya. Karena dia nggak tahu si orang buta ini ada tamunya Rasul ya. Iya, kan Rasul sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy karena pikiran Rasulullah kalau berdakwah pengen cepat banyak pengikutnya, banyak pemeluknya, dakwalah kepalanya, pegang kepalanya. Iya. Itu pikiran normal manusia secara umum, gitu kan. Tapi sebenarnya seorang yang buta yang datang dengan hatinya ingin membuka diri, ya, lalu dia berserah di totalitas dalam ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih mulia daripada yang normal sekalipun. Terbukti bahwa Abdullah bin Ummi Maktum orang yang paling mulia dibanding yang lain para pembesar Quraisy. Ya, karena kita dakwah kita pakai logika kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang fisiknya kan, bukan status sosialnya. Ya, kalau antum datang, lagi ada tamu orang penting lah, gitu kan, datang ke rumah antum, tiba-tiba tetangga antum datang, ya pakainya kucel, gitu kan, ya antum kenal lah orang yang. Jadi coba nanti kita Rasulullah dikunjungi orang yang buta, sedangkan Rasul lagi bertamu dengan para pembesar Quraisy. Ya kalau antum sendiri datangi sedang ada tamu penting katakan, lalu tiba-tiba datang tetangga antum yang mohon maaf miskin apa segala macam, badannya bajunya juga kumuh gitu kan dan sebagainya, kira-kira gimana perasaan antum? Wajar sih, ini kayak gangguin saya aja nih, orang lagi ketemu Pak Lurah sama Pak Camat ini. Yang wajar antumnya apa tamunya? Ya Rasulullah bermuka masam wajar gitu. Kalau tamunya juga wajar karena kan dia buta, nggak tahu ya. Nah, dia dari sisi mana kita melihat? Kalau antum melihat orang miskin tersebut, apa bisa melihat kayak ada tamu masih datang juga, padahal dari disuruh anak apa si antum entah ya kalau mau tamu lagi ada tamu, iya kan, masih bakal antum benar dalam hal ini. Tapi kalau ternyata tetangga antum nggak bisa melihat, wajar kan dia nggak tahu? Wajar nggak tahu ya. Iya kan? Nah, kita mau balik ke laptop apa ke mana? Beres nih. Nggak apa-apa, ini aja Ustaz. Ya. Jadi intinya gimana? Dalam di situ memperjelas bahwa orang yang buta itu
jangan kamu sepelekan. Dalam dakwah itu ada segi prioritas, ada skala prioritas, ada skala proporsional. Iya. Menurut Nabi, ya, sebagai manusianya, manusia biasanya, berdakwah kepada orang pembesar Quraisy itu skala prioritas. Karena apa? Ya sekali kerja gitu kan bisa dapat banyak. Iya kan, skala prioritas. Ya. Orang-orang yang Abdullah bin Maktum kalau dakwah, apalagi dia menawarkan diri, ya kan? Dia masuk Islam paling cuma seorang doang, pengaruhnya apa? Ya. Tapi kalau pembesar yang masuk Islam, satu orang saja pembesar, kemungkinan besar pengikutnya pasti masuk Islam. Ikut, ya. Itu skala prioritas. Tapi ingat juga, kalau dalam kita nih Pak, skala prioritas kita dalam dakwah adalah keluarga. Ya, ku angkusakum wa alikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu skala prioritas. Ya, adapun orang lain itu proporsional. Kalau ketemu kita dakwain, kalau ketemu hanya kita jawab, kalau enggak ya enggak. Skala prioritasnya adalah keluarga dekat. Ya. Tapi ingat, dalam dakwah itu yang tadinya prioritas bisa jadi proporsional. Yang proporsional bisa jadi prioritas. Jadi dilihat bagaimana contoh begini, antum dakwain keluarga antum, nasihatin, tapi nggak dengar. Waktu kan berjalan terus. Betul. Bertahun-tahun nggak juga. Ya, berjalan waktunya. Tapi sedangkan ada orang yang dakwah, kita dakwain satu orang dua orang, cepat langsung terima. Maka itu tetap prioritas, kenapa? Adapun yang ini yang walaupun keluarga kita jadi proporsional, ya ketemunya ya kita doain dah. Karena apa? Kita udah coba, ya kan? Iya. Kan kita waktu berjalan terus kita pengen banyak pahala kan? Ya, maka dulu saya begitu Pak, sama keluarga saya prioritas dakwah. Puluhan tahun sih dakwah. Ada kalau gitu saya nggak tahu dakwah ke yang lain, gitu kan? Ya, saya coba dakwah yang lain, sambil pada saat saya berdakwah kepada yang lain, mereka menerima, saya kebagian pahala nggak? Bagian. Nah, itu saya gunakan untuk apa? Untuk tukar tuh Pak. Saya minta balasannya apa? Dapat hidayah tuh keluarga saya, orang tua saya. Kan gitu kan? Iya. Akhirnya sekarang alhamdulillah tuh orang tua ngaji, kakak saya yang ngaji, adik saya ngaji. Alhamdulillah. Tapi itu kan lama puluhan tahun Pak. Jadi tentang skala, kita lihat ini orang yang kita dakwain langsung ikut nggak? Kalau ikut kita prioritaskan. Jelas ya? Iya. Anja ahul ha'ma. Lalu kalimat berikutnya wama yudrika. Allah jelaskan lagi tuh tentang seorang buta tadi, Abdullah bin Maktum. Wama yudrika. Terkadang Allah menggunakan kata-kata wama adroka. Sekarang dipakai gunakan wama yudrika. Bedanya apa? Wama adroka kamal hutomah. Wama adroka kamal torik. Wama adroka semua kayaknya Pak. Iya. Ya. Kalau wama adroka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wama adroka. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan Allah langsung memberitahu di ayat setelahnya. Wa ma adraka mal hutamah. Dijelaskan narullah. Gitu kan? Iya. Asal Allah jelaskan yang itu apa tuh al-hutamah itu ya adalah apinya Allah. Gitu kan? Iya. Kalau wa ma adraka tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi Allah kasih tahu. Iya. Tapi kalau kalimat wa ma yudrika, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan Allah tidak beritahu kepada siapapun, termasuk Nabi. Kalau Nabi tahu, otomatis orang buta itu datang, otomatis dilayani dong. Ya, karena Allah nggak kasih tahu. Iya, makanya kalimat tanya,
ya kalimatan al-istifham, tidakkah kamu tahu? Ini at-takrir ya, emang kamu nggak tahu? Penekanan ya, bahwa yang buta tadi datang tujuannya apa? Allahu yazakka, agar dia, si buta tersebut, si Abdullah bin Maktum tersebut ya mensucikan dirinya. Artinya bertobatlah dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sebelum masuk Islam kan banyak dosa tuh, banyak menyembah berhala, banyak menjadi orang-orang musyrik. Datang itu supaya dia dibersihkan, dikenalkan dengan cahaya Islam. Ya kan bagus, orang seperti ini disambut dong. Ya disambut. Ya, lalu kalimat berikutnya au yazakkaru, atau yazakkaru memperingatkan, memperingatkan fatan fauhu azzikra, yang peringatan tersebut mah bermanfaat untuk dia, karena Nabi kan tugasnya memberi manfaat, memberi peringatan kan, memberi kabar gembira juga kan. Kenapa? Kalau orang sedang diingatkan, itu kan dia akan kembali, akan sadar lama-lama gitu kan. Nah, dia ingin apa namanya, dia ingin masuk Islam sebenarnya, menerima dakwah Nabi. Kan Nabi kebanyakan dakwah ke sana-sana, jemput bola kan. Ini datang menawarkan diri, saya siap menerima Islam gitu kan. Cuma kondisi saya buta, menerima enggak ya. Kalau kondisi sekarang, Pak Romi ajarin saya dong tentang Islam. Tapi seorang miskin, saya nggak punya apa-apa, gimana kira-kira Anda mau ngajarin ya? Mikir dulu kali. Nah, itu kan. Nah, tapi nggak boleh. Siapapun yang datang kepada kita, layani dengan baik, dengan bijak. Kenapa? Seyogyanya dia datang dengan izin Allah. Secara nggak langsung Allah pengen kita tuh berbuat kepada orang ini, tamunya Allah yang ngundang kan, Allah yang ngirim. Masa Allah yang ngirim kamu tolak gitu kan gitu. Jadi di dalam berdakwah itu tidak boleh pandang bulu ya. Mau siapapun yang berdakwah, siapa yang belajar, mau dia orang kaya kah, mau orang yang nggak punya kah, kalau kita dakwah tujuannya lillahi ta'ala, siapapun yang datang kita ajarin sama. Tidak peduli apa namanya, bagaimana status sosial seperti apa, nggak peduli. Kalau dia datang dengan hati yang tulus, ingin belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, ingin berubah, ya didik, terima dia apa adanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kalimat berikutnya ini belum ya? Belum. Kita lanjut ya, 5 ayat lagi ya. Ya. Adapun manistagna, mantu siapa saja, orang lah ya, orang yang merasa cukup ya. Kalau di sini kan orang kaya dalam bahasa Arab kan al-ghani ya. Al-ghani kan ya. Orang yang kaya. Orang yang kaya adalah sebenarnya definisinya bukan kaya, sebenarnya cukup. Karena orang yang kaya itu orang-orang yang merasa cukup, bukan orang yang banyak harta. Orang yang banyak harta kalau masuk uang, nah ini bukan, ini miskin, mental miskin ini, bukan orang kaya. Orang kaya itu orang yang tidak, atau yang sedikit kebutuhan. Ya, ini apa ya, saya nggak butuh. Jadi ya saya nggak butuh. Dia orang zuhud, orang kaya sebenarnya. Zuhud kepada diri itu orang kaya, dia nggak butuh dunia. Ya, nah kalau orang miskin, orang yang banyak kebutuhannya. Ya, ini butuh, ini butuh, Pak. Ini butuh orang miskin, banyak kebutuhannya. Iya kan? Nggak bisa dia kalau nggak ada ini, nggak bisa dia nggak bisa hidup. Tergantungan dengan yang lain. Ya, makanya di sini kalimatnya manistagna. Adapun orang-orang yang cukup, orang-orang yang merasa cukup apa nih? Para pembesar kan? Yeah. Orang pembesar itu kan orang yang kaya itu Pak. Di para pembesar Quraisy kan orang-orang yang kaya. Dia hartanya banyak. Dia merasa saya nggak butuh apa-apa lagi dari kamu.
yang secara nggak langsung ngomong kepada Nabi Muhammad yang mendakwahi dirinya. Wahai para pembesar Quraisy, mau ke kamu masuk Islam? Secara nggak langsung begitu kan? Dijawab, saya udah kaya, apa aja saya beli. Ya, saya udah banyak hartanya. Kamu lagi datang, yang datang Nabi Muhammad orang yang statusnya di bawah dia pada atas dia? Di bawah. Di bawah. Lah, kamu datang ngajarin saya, kamu aja masih miskin. Saya nggak butuh dengan dakwah kamu, saya nggak butuh dengan ucapan kamu tentang hari kiamat, hari akhir. Saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan semua sudah tersedia. Apalagi saya butuh, udah ada semua. Jadi gak usah bicara apa depan saya. Kalau bahasa kasar kan begitu, bahasa kasar kan. Orang yang sudah merasa cukup, maksudnya tidak butuh lagi nasihat, tidak butuh lagi apa namanya ya kata-kata bijak nasihat lah ya. Masa ngajarin lah, seorang udah sukses. Ya, masa ngajarin. Ya orang udah sukses gak pengen ngajarin saya. Yang kamu belajar itu buat kamu sendiri. Gitu. Itu yang dimaksud orang-orang, maksudnya orang-orang yang kaya, orang yang nggak butuh apa-apa. Ya, ini Allah tegur nih dalam suratnya 96 ayat 6 dan 7. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafsi alalak. Kalla innal insan la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Ana ra'ahu staghna, karena dia melihat dirinya kaya, cukup. Kalau orang sudah kaya, omongannya beda, Pak. Ya, makanya ada banyak quote yang beredar di media sosial tuh kan. Jangan sampai uangmu, kekayaanmu merubah cara bicaramu. Kan gitu ya? Karena orang-orang kaya itu berubah. Waktu miskin mah aduh datangnya luar biasa, sopannya luar biasa, sikapnya luar biasa. Pas sudah kaya berubah ngomongannya, lama-lama sikapnya berubah, memandang rendah kepada orang di bawahnya. Makanya doa Nabi apa ya, doa Nabi walaupun masih diklaim hadis yang doif gitu ya, doain Nabi apa? Minta dijadikan miskin, hidup dalam keadaan miskin. Kenapa? Dengan miskin dia tahu diri, tahu batasan itu. Ya, kalau orang kaya kebanyakan banyak pola, banyak tingkah. Jamaah saya banyak, Pak. Yang begitu. Kebanyakan. Waktu miskin dia, Pak, doain saya dong, biar ini doain. Yakin doain ntar bisa jaga diri enggak? Itulah bersabar aja, bersyukur dengan yang ada. Oke dah, datang lagi. Doain saya, doain saya. Yakin nih, bisa doain ntar bisa dapat ekonomi lebih, ntar lupa lagi. Enggak deh, insya Allah enggak deh. Yakin, doain naik, Pak. Bener gak ngaji lagi? Ngaji lagi. Karena kebanyakan orang sudah kaya lupa diri. Ntar kalau sudah kaya saya akan sedekah sekian. Saya akan beli rumah buat Ustadz, saya akan beli mobil buat Ustadz. Kalau di omongan belum ada duit. Kalau sudah ada duit, beda lagi omongannya. Gitu ya. Masya Allah. Maka kalau ingat doanya Nabi, ingin jadikan sebagai orang-orang yang miskin, hidup dalam keadaan miskin. Kenapa? Supaya dia tahu diri. Ini dunia ini bukan tempat dia, bukan tempat kita untuk orang-orang beriman. Dunia ini ya. Amaman manistagana fa anta lau tasodda, dan engkau ya Rasulullah, kamu Rasulullah nih, kepada orang-orang kaya itu engkau melayani dia, dakwah dengan sepenuh hati. Sedangkan sama orang yang buta perbandingannya tadi engkau bermasam muka. Dan ini sebenarnya udah para pendakwah sekarang, para ustadz sekarang ini dilakukan, Pak. Kepada orang-orang kaya luar biasa santunnya dia, dakwahnya, ayat dipilih-pilih, kira-kira ini gak ada nih, gak dipilihan nih, jangan dipakai. Begitu melayaninya luar biasa. Kenapa? Amplopnya tebal, gitu kan? Kalau pada orang yang miskin dia ayat luar biasa gitu kan.
Kadang-kadang nggak peduli. Jadi kalau dakwah tuh yang dilihat sekarang materinya, ya, materinya. Maka dari saya ditekankan sama guru saya, kalau udah siap belajar, sudah siap ngajar, antum jangan pernah minta bayaran dari jamaah. Beda kalau jamaah itu kalau mau ngasih silakan, tapi antum jangan pernah minta bayaran atau dibayar sama jamaah. Kenapa? Antum jadi nggak mandiri dalam menentukan satu hukum. Karena saya siapapun orang yang belajar sama saya, kalau haram ya saya katakan haram. Gak peduli bagi saya gitu kan, ya halal gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari 6 ayat ini adalah berdakwah tidak pandang bulu. Siapapun yang datang kepada kita layani dengan bijak. Mau orang kaya, orang miskin, kalau dia mau datang dengan hatinya, kita layani dengan hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita sambung di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 10 menit nih Ustaz. Baik. Bagaimana perasaan Umi Maktum nih Ustaz? Sewaktu dia di Abasa wa Tawala, sewaktu Rasulullah bermuka masam dan tidak melayani dia. Sedih Iya, kan? saya enggak. Iya, kalau manusia kalau secara dibaca dari ya manusia pasti sedih. Cuma tadi kita ayat itu tidak bercerita tentang Abdullah bin Maktumnya. Ya, intinya Abdullah bin Maktum dia termasuk Islam kan. Tentang masuk Islam dan sebagai orang-orang yang derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kita, kenapa Allah ini kan Al-Qur'an itu kan hanya menjelaskan ini kan kita pelajaran, kita hikmah. Yang tidak Allah sebut, ya karena Allah nggak penting bagi Allah. Oh iya. Iya. Karena bagi Allah bisa aja kan disebutkan anja ahul umi maktum gitu kan. Abdul disebut apa bisa kan? Seperti dia tabat janda abilhab gitu kan, disebut kan, Fir'aun disebut kan. Ya penting karena ada pelajaran di situ. Tapi yang nggak disebut al-akmanya ini status fisik pak, status sosial. Ya karena pak yang buta bukan cuma Abdullah bin Maktum saja, yang miskin bukan beliau saja. Ini akan terjadi di semua masa ada. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, tapi dia mau menerima Islam, jangan kamu acuhkan. Ya, makanya Allah nggak sebutkan nama di situ, yang Allah sebutkan sifatnya, supaya kita nggak fokus ke sananya. Jelas ya? Iya. Wah ini related ya, berhubungan dengan calon pemerintah, calon pilkada nih sebentar lagi. Seharusnya mereka melayaninya tanpa ya pandang status sosial ya Ustaz ya. Bahkan kalau bisa lebih berakyat gitu kan, mereka wakil rakyat, berarti rakyat lebih posisinya daripada wakil rakyat. Iya, pertanyaannya ini seharusnya bisa dibuat mereka belajar ini ya sebelum menjadi orang-orang yang berkepentingan di kepala daerah misalnya gitu. Iya. Karena tidak melihat status sosial seseorang, tapi melihat dia semua sama lah di mata hukum gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia ingin belajar ya, orangnya kan datang gitu. Tadi Ustaz bilang, saya juga baru tahu ternyata Umi Maktum itu sebelumnya mungkin ada dua nih menurut saya. Sebelum jadi muslim terus ingin menambah pelajarannya, atau sebelumnya tidak muslim ingin menjadi muslim gitu. Sebelum muslim juga. Belum muslim berarti ya. Ya. Baik. Dan yang kedua ini berarti Rasulullah memang satu, dia manusia biasa, karena dia tidak tahu akan kejadian yang akan datang, karena hanya Allah yang tahu kalau Abdullah Umi Maktum itu memang ingin belajar ilmu kepada Rasulullah. Dan yang kedua, Rasulullah memang manusia biasa, memiliki kesalahan, tapi langsung ditegur oleh Allah gitu, supaya dia menjadi suri teladan kita gitu. Begitu mungkin ya Ustaz ya simpulannya ya, dari beberapa kesimpulan mungkin itu bisa ditarik. Yang pertama dulu, kita jangan pernah berharap
kepada satu sistem yang salah. Hmm. Sistem yang salah kan mengambil apa, otomatis kan efeknya jadi salah semua, Pak. Demokrasi kan bukan dari Islam, Betul juga sih. iya kan? Iya. Nah, Islam tuh orang menyederhanakan hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah. Saya sering kemukakan di mana saya berceramah, berisi kajian, saya tanya, ini negara kita ini negara Islam bukan? Bukan negara Islam, tapi negara yang Ya. Islam. Kalau saya tuntut kepada mereka, yuk pakai hukum Islam. Kenapa? Kamu kan presiden Islam, menterinya banyak Islam, wakil presiden Islam, mayoritas menurut Islam. Sudah sewajarnya Islam dijadikan aturan hidup dalam negara ini, kan gitu. Apa mereka jawabannya? Negara kita bukan negara Islam, seperti gitu kan? Iya. Nah, kalau bukan negara Islam, boleh dong saya sebut negara kafir? Ya mau juga. Ikan, kenapa ya? Orang kafir itu beriman sebagian, kufur sebagian. Nggak totalitas, gitu kan? Maka sistem yang salah otomatis melahirkan kehidupan yang salah. Udah berapa tahun kita merdeka, Pak? 45 hampir 80 berarti 79 sekarang. Yakin? Kita merdeka yakin? Wah, nggak tahu itu kalau yakin ya. Kalau sudah Belum merdeka, merdeka itu nggak perlu hijrah ke WA. Kan gitu. Lapangan kerja kita total lihat lapangan kerja susah. Banyak masyarakat banyak yang miskin. Gitu kan? Yes. Artinya kan kita masih gagal sebagai negara nih. Kalau usia sudah 80 tahun kan udah usia renta itu, Pak. Udah tua, udah banyak pengalamannya. Sekarang saya tanya Mbak Antum. Antum punya rumah tangga kan? Iya. Nah, punya rumah tangga. Aturan apa yang Antum pakai? maksudnya ya Aturan dalam rumah tangga Antum, aturan keluarga Antum, atau aturan tetangga Antum? ya aturan saya. Aturan rumah Antum kan? Karena Antum sebagai kepala rumah tangga. Tidur jam sekian ya, pulang malam masuk rumah paling lama jam sekian. Itu aturan Antum kan? Iya. Mau nggak aturan Antum di rumah Antum menggunakan aturan tetangga Antum? Ya bisa. Walaupun orang tua juga nggak bisa ini. Orang tua sekalipun nggak bisa, kan gitu kan? Ini adanya ada orang Islam kok pakai aturan luar, nggak pakai aturan sendiri. Dicoba bertahun-tahun, nggak terbukti keberhasilannya, kok masih dipertahankan? Kan aneh, Pak. Antum dikasih, awal saya nih, Pak, dikasih ramuan, minuman herbal, paru gini-gini paru, enak di badan, Pak. Antum minum karena yang ngasih saya. Iya. Antum minum paginya, Pak, malam minum paginya BAB, Pak. Muntah-muntah, kepalanya pusing, badannya meriang. Kira-kira enak gak di badan itu? Oke, enak. Besoknya saya kasih lagi, Pak. Ini, Pak, minuman kemarin. Iya, udah tahu antum gak enak di badan, antum minum lagi, Pak. Ya, kejadian terulang lagi, badan meriang, BAB, buah, gak enak di badannya. Hari ketiga saya kasih lagi, Pak. Diminum lagi. Sampai seminggu, 1 bulan, 1 tahun berturut saya kasih. Dan free, Pak, gratis, gak bayar, Pak. Apalagi suruh bayar. Masih antum terima, masih antum minum, padahal menyiksa diri antum sendiri. Kira-kira yang bodoh siapa kira-kira? Kan logika begitu ya. Kita negara 80 tahun pakai sistem dari luar. Akibatnya begitu nih. Islam nawarin aturan. Islam nawarin aturan, ditolak. Yang nolak siapa? Orang Islam itu sendiri. Saya pernah bilang ngasih tantangan, yuk kalau mau berani challenge gitu kan, beri satu wilayah pakai hukum Islam sebagai apa? Contoh. Jangan diganggu nih negara ini. Ya apa negara? Wilayah ini. Pakai hukum Islam. Totalitas 100% pakai hukum Islam. Kasih aja waktu 5 tahun, jangan usah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pengen tahu. Kalau nggak ada kemajuan pada tempat itu, pada wilayah itu, udah bubarin aja.
Mesti dipakai lagi tuh hukum. Kalau nantang, Pak, mana hukum yang lebih baik pada hukum Allah? Satu tadi kan. Dan yang kedua tadi kesimpulannya, ya Nabi Muhammad ada sebagai nabi, juga ada sebagai manusia. Tapi manusia juga bukan manusia sembarangan. Manusia yang terjaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap walaupun dia melakukan kesalahan yang disetting oleh Allah. Oke. Kan itu pengajaran buat umatnya. Sebagai iktibar ya. Ya, Nabi kesiangan dalam sholat. Pengajaran buat umatnya. Ya, Nabi mengharamkan madu, pengajaran buat umatnya. Kesalahan yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan kesalahan saja dari Rasulullah jadi hukum buat umatnya. Gitu ya. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan juga buat kita, buat Imanufillah. Kita sampai di sini dulu Ustaz. Insyaallah kita sambung lagi deh. Ya Imanufillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di awal surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang benar semua datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada masa berlakunya. Kuluman alayafan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.